wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai flowchart sistem rumah sakit. Sebelum kami memasuki materi, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama, Khairul Akbar. Yang kedua, Andi Anissa Eka Purnama. Yang ketiga, saya sendiri, Rahma Hariping. Yang keempat, Yusharyatsa Siti Fatimah. Dan yang kelima, Nurul Makfira Mustami. Pada flowchart yang telah kami buat, terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama, bagian kepegawaian, admin, PMIK, TP2RJ, IGD, poli umum, poli anak, poli THT, pemeriksaan penunjang, TP2RI, rawat inap, ruang operasi, ICU, ruang jenazah, apotik, dan kasir. Pada bagian kepegawaian dimulai dari login, kemudian input data kepegawaian, kemudian proses data kepegawaian. Pada proses data kepegawaian terhubung langsung ke bagian admin. Dimulai dengan menginput username, nama, dan password. Selanjutnya, proses username password kepegawaian. Kemudian akan menghasilkan output PMIK, lalu menghasilkan username, TP2RJ, IGD, poli umum, poli anak, poli THT, pemeriksaan penunjang, TP2RI, rawat inap, ruang operasi, ICU, ruang jenazah, apotik, dan kasir. Selanjutnya ke bagian PMIK. Pada PMIK dimulai dari menginput username dan password, kemudian proses login, kemudian ada input data diagnosa, menginput data tindakan, lalu proses assembling, proses coding. Selanjutnya ke bagian PMIK. Dimulai dengan input username dan password, lalu ke proses login. Lalu menginput data diagnosa, menginput data tindakan, lalu ke proses assembling, coding, indexing, dan filing. Selanjutnya kita ke bagian TP2RJ. Dimulai dengan username dan password, lalu ke proses login. Nah, di sini terdapat decision. Jika pasien lama, maka kita menginput nomor rekam medis, lalu ke proses filing, lalu pengambilan berkas rekam medis. Dan jika pasien tersebut adalah pasien baru, maka kita menginput data pasien baru, lalu menghasilkan output nomor rekam medis baru dan pengambilan BRM. Nah, selanjutnya di sini lagi muncul decision. Jika pasien ingin ke IGD, maka ke bagian D. Jika tidak, maka muncul decision poli umum. Jika ya, maka ke bagian E. Dan jika tidak, maka muncul lagi decision poli anak. Jika ya, maka ke bagian F. Dan jika tidak, maka muncul lagi decision poli THT. Jika ya, maka ke bagian G. Selanjutnya ke bagian IGD. Seperti tadi dimulai dengan username dan password, lalu ke proses login. Lalu menginput data diagnosa dan data tindakan, lalu ke proses tindakan. Nah, di sini muncul lagi decision pemeriksaan penunjang. Jika ya, maka ke bagian M. Dan jika tidak, maka muncul decision lagi. Jika ya, maka ke bagian N.
Jika tidak, maka muncul lagi decision rawat inap. Jika ya, maka ke bagian I, dan jika tidak, maka ke kasir, bagian O. Selanjutnya ke bagian poli umum. Dimulai dengan username dan password, lalu ke proses login, lalu menginput data diagnosa, data tindakan, lalu ke proses tindakan. Nah, di sini muncul lagi decision pemeriksaan penunjang. Jika ya, maka ke bagian H, dan jika tidak, maka ke decision receipt. Dan jika pasien mau ke bagian N, maka muncul lagi decision rawat inap. Dan jika ya, maka ke bagian I. Dan jika tidak, maka pasien ke apotik atau bagian N. Selanjutnya ke bagian poli anak. Dimulai dengan menginput username dan password, lalu proses login. Selanjutnya menginput data diagnosa dan data tindakan, lalu proses tindakan. Nah, di sini ada decision lagi, decision receipt. Jika ya, maka ke bagian N atau apotik, dan jika tidak, maka langsung ke bagian O atau kasir. Selanjutnya ke bagian poli THT. Dimulai dengan username dan password, lalu proses login. Selanjutnya menginput data diagnosa dan data tindakan, lalu proses tindakan. Nah, di sini muncul lagi decision receipt. Jika ya, maka ke N, bagian N atau apotik. Jika tidak, maka ke kasir. Selanjutnya pemeriksaan penunjang. Dimulai dengan username dan password, lalu proses login, lalu menginput data laboratorium, lalu ke proses hasil laboratorium. Selanjutnya ke bagian TP2RI dengan menginput password dan username. Lalu ke proses login. Nah, di sini ada decision pasien baru. Jika bukan pasien baru, maka input nomor rekam medis, lalu ke proses filing, lalu pengambilan BRM. Dan jika pasien baru, maka input data pasien baru, lalu nomor rekam medis, lalu ke proses pengambilan berkas rekam medis. Selanjutnya ke bagian rawat inap. Dimulai dengan input username dan password, lalu ke proses login, menginput data diagnosa dan data tindakan, lalu ke proses tindakan. Nah, di sini ada decision lagi, decision pemeriksaan penunjang. Jika ya, maka ke bagian H, dan jika tidak, maka ada decision lagi, perlu operasi. Jika ya, maka ke bagian K. Dan jika tidak, ada decision lagi, decision ruang jenazah. Dan jika ya, maka ke bagian M. Dan jika tidak, maka muncul lagi decision apotik. Jika ya, maka ke bagian N. Dan jika tidak, maka langsung ke bagian O atau kasir. Nah, selanjutnya ke bagian ruang operasi. Dengan menginput username dan password, lalu proses login, lalu menginput data tindakan dan tindakan operasi. Nah, di sini ada decision lagi. Decision ICU. Jika ya, maka ke bagian L. Dan jika tidak, maka muncul decision lagi ruang rawat inap. Jika ya, maka ke bagian J, dan jika tidak, maka ke bagian M atau ruang jenazah. Selanjutnya bagian ICU.
Sama seperti tadi, kita menginput username dan password. Lalu proses login, menginput data tindakan, lalu ke proses tindakan. Nah, di sini muncul lagi decision. Decision rawat inap. Jika ya, maka ke bagian G. Dan jika tidak, maka ke bagian M atau ruang jenazah. Selanjutnya, bagian ruang jenazah. Dengan menginput username dan password. Lalu ke proses login dan menginput data pasien. Lalu ke bagian O atau kasir. Selanjutnya kita ke bagian apotik. Dimulai dengan menginput username dan password. Lalu ke proses login. Lalu menginput data obat. Lalu ke proses data obat. Dan selanjutnya ke bagian kasir. Nah, di bagian kasir sama seperti tadi kita menginput username dan password. Lalu ke proses login, lalu menginput data pasien. Dan selesai. Baiklah teman-teman, jika ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, saya persilakan. Saya Rahma. Oh iya, kepada saudari Nisa. Silakan. Di sini tuh di bagian admin, kenapa tidak dimulai dari kata login, langsung input username? Oh, karena di bagian kepegawaian itu sudah ada proses loginnya. Proses login yang terhubung langsung dengan ini bagian admin. Jadi di bagian admin itu tidak ada lagi proses ini login atau start karena sudah ada di data kepegawaiannya. Jadi tinggal menginput username dan password di bagian admin. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya. Apakah saudari Nisa sudah mengerti atau masih ada yang mau disanggah? Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Kurasa itu sudah cukup. Sekian dan terima kasih. Oh iya, baik. Nah, itulah hasil diskusi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.